I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know Penyebab yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 1 Bambangan Unpu kelas 96 ingin bertanya kepada om-om semua ini karena kami ada tugas bahasa Indonesia untuk mewawancarai dan meminta tanggapan. Itu kayak terserah gitu, ke siapapun itu boleh asal dia tentang sebuah tanggapan gitu. Jadi kami izin mau nanya tentang tanggapan apapun itu ke om-om ini semua, boleh ya om? Ya. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fidelayar Denia. Saya Gita Sakalia. Saya sekarang Dania Almaka. saya Lingga Mari Wijaya, saya Tegar Pratama, saya Ratik Saputra. Dan ya, izinkan kami bertanya ya, Om. Ya. Om, gimana sih orang yang sengaja membakar suatu tempat secara sengaja? Tempat saya. Dan itu bisa menyebabkan kebakaran. Anggapannya Iya. ya kan kalau kebakaran itu nggak dianjurkan, tidak dimulai. Ya kalau tanggapannya kita secara halus dulu, tegur dulu yang pembakarnya, cari siapa pembakarnya. Kayak sudah ditegur satu kali dia masih, mungkin nanti dikasih efek jerah. Efek jerah itu ada lebih yang berwenang, bukan kami yang berwenangnya, ada lagi pihak-pihak yang lain. Kita hanya atas teguran dulu, seperti itu. Untuk cari tahu siapa orang yang membakar itu gimana sih, Om? Kalau untuk selama musim kemarau ini, sejauh ini kami tidak ada tindakan mencari tahu. Itu sudah ada yang bertugas. Pihak yang berwajib. Itu kami kembalikan kepada hak yang berwajib. Di samping itu kami sudah melakukan surat edaran yang namanya peraturan dari Bupati tentang larangan pembakaran secara sengaja, secara liar. Itu baik itu dia pembakaran membuka lahan, sangat tidak dianjurkan. Disengaja dibakar sangat tidak dianjurkan karena efeknya akan panjang dan banyak lagi yang dirugikan, seperti kebun, dia bisa merambat rumah sekalipun. Ya. Itu sejauh ini itu sudah ada yang bertugas. Kalaupun ada permintaan untuk dicari tahu kenapa, itu sudah bukan tugas kami gitu. Om, penyebab dari kebakaran itu apa aja sih, Om? Salah satu penyebab yang kami dapatkan selama ini, salah satunya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti contoh melempar untuk rokok. Sejauh ini cuma itu sih setahu. Itu kalau untuk lahan. Kalau lahan, kalaupun keseharian faktornya. Kembali ke rumah, misalkan itu biasanya konsleting listrik, kompor, macam-macam. Pertanyaannya, gimana sih Om caranya Om ini mengatasi kebakaran itu yang sudah menyebar di kampung? Kalau ini untuk lahan ya, di sini biar ada juga tahu kan ya. Kalau untuk lahan itu, untuk kemarin kebakaran itu tupoksi utamanya kita satu rumah. Kedua lahan bukan kami membantu, kami membantu, tapi yang satu dekat pemukiman, kedua ya dia yang seperti dekat jalan yang asapnya terganggu lah, dekat perkantoran gitu. Itu tupoksi utama rumah. Nah untuk menanganinya sebenarnya ketika ada kebakaran ya, apalagi kendalanya di jauh, misalnya di satu rumah. Kalau kita menyelamatkan di satu rumah yang sudah terbakar, itu otomatis tidak terkejar lagi. Tapi fungsi damkar di situ dia mengurangi penyekatan lah, mengurangi biaya kerugian supaya rumah di kiri kanan atau di depan belakang itu tidak ikut terbakar. Kalau menyelamatkan rumah yang sudah terbakar, namanya api itu hitungan detik ya. Jadi per detik pun udah mungkin hanya 10 detik udah habis dalam satu rumah, apalagi kalau dia papan seperti itu.
Ayo, sebentar lagi. Ada lagi. Saya jangan nanya gaji kami berapa deh. Boleh ditanya. Oh, gimana sih cara ngatasin atau mencegah gitu supaya tidak ada terjadi? Temanya untuk rumah nih ya. Rumah. Iya. Kalau untuk rumah tinggal, yang punya rumah itu tinggal atau bepergian, itu dianjurkan saluran listrik itu segera diputus atau dipadamkan, dikurangi pemakaian seperti kulkas gitu. Sudah itu Regulator gas. regulator gas itu untuk keamanan agar segera dicabut gitu. Apalagi Kebanyakan AC. kalau meninggalkan tempat cukup lama gitu, sampai berminggu atau berbulan. Kipas angin. Kalau untuk efektifnya sih di setiap rumah ini dianjurkan adanya APAR. Mungkin belum tahu ya, APAR ada di semua. Itu APAR contohnya nggak harusnya. Alat pemadam api ringan. Itu ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo, macam-macam. Ya. Ini bisa menolong apa aja, Om? Khususnya pemadam kebakaran dan penyelamatan. Sebenarnya tupoksi dalam penyelamatan itu sih jarang kalau kami. Ya, ketika itu diminta, ya mau tidak mau harus kami laksanakan. Seperti contoh penyelamatan masuk sumur, warga masuk sumur itu harus diselamatkan, dikeluarkan dari sumur. Itu tergantung permintaan yang mengenai dengan penyelamatan ya. Kalau di luar penyelamatan bukan urusan kami, khususnya pemadam kebakaran dan penyelamatan. Sudah? Kering apa ya? Garnanya kah? Aneh. Ada kan? Senyum-senyum aja Gar. Kita Sambil duduk aja nggak apa-apa. Potong nggak apa-apa. Untuk backgroundnya juga. Lagi, ya udah nyantai aja nggak apa. Santai aja, jangan tegang biar berputar. Bagaimana cara menghindari kebakaran di tempat pekerjaan? Tempat pekerjaan. Di ruang lingkup Iya. bekerja gitu. Iya. Seperti contohnya pabrik gitu ya. Pabrik apa? Silakan Pandai. Ya kalau mau menghindari sih, saya rasa kita cukup waspada aja. Waspada terus yang sering melakukan sosialisasi, panggil damkarnya ke kantornya gitu. Itu pihak-pihak yang bersangkutan kan, jadi nanti pihak damkarnya menjelaskan ya, bagaimana yang rentan akan terjadinya api, konsleting listrik. Terus ya pasti kalau dia di bagian belakang gitu, di bagian dapur itu dia bakar sampahnya itu jangan dibakar, kalau bisa kan dipilah dulu, karena dia walaupun dibakar pun dia ditunggu, jangan ditinggalkan. Terus ketika sudah bekerja misalnya di perkantoran ya, yang mencolokan itu dicabut, jangan dicolok terus gitu. Standby. Dicabut. Jadi pokoknya lebih siaga lagi, lebih hati-hati. Saya mau bertanya, jika kita sedang ada di sebuah ruangan dan ruangan tersebut tiba-tiba kebakaran tanpa kita tahu apa alasan kebakaran tersebut, apa sih yang harus kita lakukan? Bakar itu satu kuncinya. Kuncinya jangan panik. Kita berusaha dulu, jangan panik. Namanya kan api kan, kalau dia baru itu dia otomatis belum membesar. Misalnya kita kasih satu contoh, dia dari listrik. Ketika ada percikan api, langsung turun aja dulu terus. Jangan panik. Kalau kita panik, api udah besar, kita panik nggak tahu mau ngapain. Tapi kalau di listrik, kalau misalnya di kompor gitu di dapur ya, misalkan ada nih sering ibu masak nih, kompornya tiba-tiba keluar api gitu kan, keluar api. Kalau di rumah kan otomatis rumah pribadi kan nggak ada apar. Sebenarnya bukan hanya apar, ada selimut, ada karung goni, ada ya pokoknya sejenis kain lah. Cumanya jangan langsung dilempar, dibasahkan dulu. Nanti kan itu sebenarnya ada sosialisasi tersendiri. Cuman kan
namanya kita spontanitas, ya otomatis kunci jangan panik dulu. Apa nanti disiram pasir atau apa gitu kan, untuk mengurangi. Kalau di api sudah besar ya mau tidak mau ya tinggal nelpon ke pemadamnya, kan itu udah urusan damkarnya yang turun tangan langsung. Atas jawabannya, makasih juga untuk perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know